Hebatnya saudara Nabi Yusuf tidak mencari sumur yang kering, tapi mencari sumur yang ada air. Kenapa? Karena mereka sebenarnya ingin membunuh Nabi Yusuf. Mereka tetap Nabi Yusuf hidup, yang penting campak saja ke tempat yang jauh. Karena begini, manusia kalau ya tanpa makan bisa bertahan ya selama 15 hari. Kalau tanpa minum, manusia hanya bisa bertahan 2 kali 24 jam. Mati. Makanya dicari sumur yang ada air, supaya dia bisa bertahan dengan air itu walaupun tidak ada makanan. Karena memang mereka tidak ingin membunuh juga, sudah sepakat mencampakkan saja. Memang Bapak Ibu, kalau kita tidak ada makanan, badan kita ini akan memakan lemak-lemak kita sendiri. Makanya kalau ada orang Bapak Ibu terdampar di sebuah pulau kosong, tidak ada penghuni, misalnya di padang pasir, yang gapuk lebih lama mati, yang gurih capek mati. Karena yang gurih stok makannya capek habis. Nah, jadi yang gapuk Pak, ini lamanya banyak deh yang dimakannya. Nah, itu tuyun-tuyunnya kalau gapuk kok Pak, kalau tas asik Pak, lama mati Pak. Gitu. Karena makannya masih banyak, gitu Pak. Jadi tanpa air manusia bisa bertahan 15 hari. Tapi kalau tanpa air ya, tanpa makanan. Tapi kalau tanpa air enggak. Makanya dicarikan sumur yang ada airnya. Itu kenapa bukan bi'run, tapi gaya batil jubbi namanya. Maka dibuanglah Yusuf di dalam sumur itu. Dan Bapak Ibu konon katanya Nabi Yusuf dalam sumur itu ada sekitar 3 hari. 3 hari 3 malam. Dan selama itu Nabi Yusuf ditemani oleh Jibril. Jadi Jibril datang, lalu Nabi Jibril menceritakan perjalanan Yusuf sampai nanti dia menjadi raja. Jadi kata Jibril, jangan kau khawatir, sebentar lagi datang ini musafir, lalu engkau akan dibawa ke Mesir. Di Mesir engkau nanti akan dikasuh oleh seorang pejabat, lalu engkau masuk penjara. Diceritakan semua hidup Nabi Yusuf sampai ujung. Maka Nabi Yusuf tidak ketakutan di dalam sumur itu. Kenapa? Ada Jibril yang menceritakan perjalanan hidup dia. Jadi dia sudah dikasih tahu rahasia perjalanan hidup dia. Ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekalipun materi kita tentang akidah dan akhlak, tapi karena pembahasan kita tentang kisah Yusuf masih menyisakan 98 ayat lagi, maka kita lanjutkan karena kisah Yusuf itu adalah kisah yang mengajarkan tentang ketinggian akhlak. Jadi materi akhlak kita ambilkan dari ya kisah Nabi Yusuf yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Yang di pertemuan terakhir kita sampai bahas ayat yang keempat ya, ketika Yusuf bercerita kepada ayahnya bahwa dia melihat dalam mimpinya ada 11 bintang, ada matahari, ada bulan, semua sujud kepadanya. Dan kemarin saya jelaskan apa maksud 11 bintang, matahari dan bulan itu menunjukkan ketinggian akhlak dan adab seorang anak kepada ayahnya. Walaupun yang dia lihat dalam mimpinya adalah ayah, ibu dan saudaranya yang bersujud, tapi Nabi Yusuf berusaha mencari metafor, mencari sebuah perumpamaan dalam keluarganya tanpa menyebutkan ayah dan ibunya yang sujud kepadanya, tapi dia ambil sebuah metafor supaya itu tidak merendahkan kedudukan orang tuanya. Ini adab seorang anak. Nah, setelah mimpi diceritakan, apa lanjutannya di ayat yang kelima? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida innasyaitan lil insani aduwwum mubin. Kata Nabi Yakub, wahai anakku, jangan ceritakan lagi mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Saya yakin mereka akan berencana jahat kepadamu. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi memang ketika ini Nabi Yakub tahu mimpi ini mimpi yang hebat,
dan mungkin akan mengundang kecemburuan, kedengkian di hati saudara-saudara Yusuf. Maka kata Nabi Yakub, jangan ceritakan mimpi ini pada siapapun, termasuk saudara-saudaramu. Memang adab mimpi ini begini, Ibu. Bapak Ibu kalau bermimpi yang baik, itu ada hadis Nabi begitu ya, kalau kita mimpi baik, maka bangun tidur baca alhamdulillah, lalu ceritakan di pagi hari. Itu kalau mimpi baik. Baca alhamdulillah lalu ceritakan, karena itu bahagian daripada wahyu, itu bahagian daripada rahmat Allah dan perintah Allah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Jadi mimpi yang baik itu bahagian daripada nikmat, kebaikan, maka ceritakan di pagi hari. Tapi kalau bermimpi buruk, bangun tidur itu baca a'udzubillah lalu meludah ke kiri. Jadi kalau Bapak Ibu mimpi buruk, misalnya di Kajaula, di Kajabaru, di Kajantung misalnya kan, nah tu takwik malam tu, jago lalu tu baca auzubillah tu meludah ke kiri. Meludah tu bukan meludah ya, beko berang lu apa tu ibu beko nak meludah, maksudnya begitu ya. Nah setelah ya meludah ke kiri itu, lalu baca auzubillah tadi, dan di siang hari jangan diceritakan kepada siapapun. Jadi kalau mimpi buruk itu simpan saja, tidak usah diceritakan, karena itu dari syaitan. Nah, ini Nabi Yusuf menceritakan pada ayahnya karena mimpi baik. Tapi kalau ini orang hasad, ini makanya Nabi Yakub tahu adik kakak-kakaknya ini hasad pada dia. Maka kepada orang hasad, orang yang tidak senang dengan kita, jangan pernah menceritakan kebaikan-kebaikan kita pada mereka, karena mereka akan semakin hasad dan benci pada kita. Jadi kalau sudah jelas orang tidak senang dengan kita, jangan menampakkan nikmat di hadapan mereka. Itu memang begitu, Pak. Jadi kalau lah orang pun tak suku, jawab ibu jangan mencari nikmat ke depannya. Ya, kalau memperlihatkan nikmat ke hadapan mereka, mereka semakin benci dengan kita. Makanya kata Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf itu, diingatkan inna syaitan lil insan aduwwum mubin. Kenapa Nabi Yakub mengingatkan Nabi Yusuf dengan setan ketika dia melarang menceritakan mimpinya kepada mimpi anaknya, kepada saudara-saudaranya atau kepada anaknya yang lain? Kenapa Nabi Yakub menyebutkan setan musuh bagi manusia? Pertama, Nabi Yakub tahu adik kakak-kakak ini hasad, ya, dengki kepada Yusuf, dan kedengkian itu induk dosa. Kata Nabi, ya, ummahatul khataya salasun, induk dosa itu ada 3. Jadi induk dosa itu 3, awwalu zambin usiya bihillah, dan itu dosa pertama yang diperbuat makhluk kepada Allah. Induk dosa yang pertama itu kata Nabi itu hasad, dengki. Yang dengki pertama itu adalah setan, iblis. Ketika Nabi Adam ditunjuk jadi khalifah, mereka protes, tidak senang mereka, hasad. Makanya orang hasad itu iblis. Apa yang dilakukan iblis? Mengusir Adam dari kenikmatan. Makanya iblis itu kemudian mengusir Adam dari surga, karena orang hasad itu tidak ingin kita berada dalam kenikmatan. Itu kenapa Nabi Adam mengingatkan ya Yusuf dengan setan, karena memang hasad itu bermula dari sikap setan yang tidak senang kepada Adam ketika ditunjuk jadi khalifah. Dan hasad ini Ibu, ya, itu kejahatan besar, hingga kita disuruh berlindung setiap malam ya oleh Nabi dari hasad ini. Maka turun satu ayat khusus perlindungan dari orang hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dan terakhir wa min syarri hasidin iza hasad. Ini Nabi menyuruh kita berlindung tiap malam dari orang hasad nih, Pak Ibu. Makanya Nabi diceritakan Aisyah, begitu malam datang, Nabi mau tidur, Nabi melipat kedua tangannya. Jadi Nabi itu kalau mau tidur di atas tempat tidur beliau begini. Lalu beliau membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq tadi, dan qul a'udzu birabbin nas, lalu meniup dan menggosokkan ke seluruh badannya. Dan setiap malam Nabi melakukan itu. Salah satu yang Nabi berlindung itu adalah min syarri hasidin iza hasad, dari kejahatan orang yang dengki. Karena kejahatan orang dengki ini luar biasa besarnya, Pak Ibu. Makanya nanti ketika ya manusia sampai ke bumi, dengki juga yang ditanamkan ke hati manusia lewat anak Adam, Kabil dan Habil. Jadi Kabil itu membunuh Habil karena hasadnya. Karena Habil dapat bagian yang lebih baik, ya, dapat pasangan yang lebih cantik, sementara Kabil tidak senang dia. Dan itu ditanamkan kepada Kabil kebencian, dan hingga akhirnya membunuh adiknya sendiri.
Jadi hasad itu bisa jadi akan membunuh, menghilangkan nikmat, paling ringan itu. Makanya ini diingatkan ya Nabi Yusuf oleh ayahnya tentang setan. Karena hasad itu berawal dari setan. Dan Bapak Ibu, makanya nanti ketika Yusuf sudah menceritakan mimpi ini, itu Yusuf semakin mendapat proteksi luar biasa dari ayahnya, karena dia tahu anaknya akan semakin hasad kepada Yusuf. Dan saudaranya menganggap ini sayang sudah mulai agak berlebihan. Maka kemudian mereka bermusyawarah. Apa kata mereka? Ayat yang ke-8, "Iz qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dalalin mubin." Mereka berkumpul. Apa kata mereka? Ini ayah kita sepertinya sudah tidak beres lagi. Kenapa? Karena Yusuf semakin hari semakin disayang. Sementara kita ini usbah. Usbah itu golongan besar. Jadi kan Yusuf itu bersaudara hanya 2 orang. Itu pun masih kecil-kecil. Tidak ada bantuan yang bisa mereka berikan kepada ayah mereka. Sementara kita udah dewasa, jumlahnya 10. Kita tulang punggung keluarga. Tapi perhatian ke kita kok minim. Kok Yusuf dapat perhatian lebih besar? Ini ayah kita udah tidak beres. Ayah kita benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi Bapak Ibu, kita ini kalau punya anak banyak, tidak boleh menunjukkan rasa sayang berlebih kepada salah satu dari yang lain. Itu akan memunculkan kebencian kepada saudara yang lain. Ini kalau dianggap satu kesalahan, mungkin Yusuf, Nabi Yakub berbuat sebuah kesalahan. Apa kesalahan Nabi Yakub? Dia lebih menyayangi salah satu anaknya daripada yang lain. Dan itu tak boleh. Tidak boleh. Ya, di hati boleh jadi kita sayang agak beda, tapi dalam perlakuan tidak boleh beda. Makanya dalam soal hibah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menghibahkan sesuatu ke anak, adil dalam hibah. Tidak boleh satu dapat hibah yang lain tidak. Itu akan memunculkan kedengkian, kebencian di hati yang lain. Makanya Nabi Yakub kemudian nanti dihukum oleh Allah, dalam tanda kutip ya, hukumannya sampai matanya itu buta. Karena Nabi Yakub melakukan beberapa kesalahan, kalaupun dianggap sebagai kesalahan, walaupun Nabi tidak mungkin berbuat salah, tapi ini memang terjadi. Nabi Yakub lebih mencintai satu anaknya dibanding yang lain, hingga memunculkan kebencian, kedengkian dari hati anak-anaknya yang lain. Dan ini tidak boleh. Jadi Bapak Ibu, kalaupun ada anak satu hebat, ya yang satu bisa, yang lain biasa-biasa saja, jangan memuji yang satu di depan yang lain. Itu akan mengecilkan ya perasaan yang lain, itu membuat dia membenci saudaranya. Makanya kalau Bapak Ibu menghibah ke anak itu boleh saja. Misalnya anak dikasih ini, tapi semua harus dikasih. Ya'dilu baina auladikum, kata Nabi, hendaklah kamu berlaku adil kepada semua anak-anakmu. Walaupun adil tidak mesti diberi sama, tapi kalau satu diberi, yang lain juga diberi. Kadang kita ada Ibu, anak dibelikan, yang ini dibelikan, yang satu ditunggu dulu minggu depan, itu tidak boleh. Kalau tidak belikan semua. Kalau tidak, tunggu dulu semua, sama-sama dibelikan. Ya, kalau tidak nanti memunculkan kedengkian di hati mereka. Lalu kata mereka, musyawarah nih, uqtulu Yusuf awitrahuhu ardan yakhlulakum wajhu abikum. Kata mereka, pilihannya hanya 2. Kita bunuh dia. Nanti kan hasad tadi itu. Hasad itu kejahatannya sampai membunuh. Ya. Makanya Bapak Ibu, orang hasad itu berbuat di malam hari. Makanya qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Al-falaq itu di waktu malam, tengah malam. Biasanya orang hasad itu berbuat jahat, menghilangkan nyawa orang yang dia benci itu di malam hari itu. Itu makanya Kabil membunuh Habil di malam hari itu. Itu makanya kita disuruh berlindung dari orang hasad di malam hari menjelang tidur. Karena di malam hari itu orang hasad akan melancarkan aksinya, kejahatannya untuk membunuh, membinasakan orang yang dia benci. Ya, bunuh. Karena memang pilihan pertama kalau orang hasad itu bunuh dia. Kalau memang tidak bisa dibunuh, kita buang dia ke tempat yang jauh, yang di sana dia akan binasa juga, dimakan binatang buas. Pilihannya 2. Setelah itu baru kita menjadi orang yang saleh. Bunuh aja dulu, nanti kita taubat. Ini memang Masya Allah juga Bapak ya. Mereka berencana jahat dulu, setelah jahat nanti kita taubat. Ya. Nah, ini Bapak Ibu jangan dicontoh ini ya. Ya masih muda kau coba lah dulu kalau gaib kau ke masaji awak tu tak bisa tu kalau sampai gaib mati Pak. Ya Pak. Ini anak Nabi Yakub begitu ceritanya itu. Kita bunuh dulu. Ya, kita buang dia. Nanti kita jadi saleh setelah itu. Kita jadi baik. Ya, itu memang setan begitu tuh. Jadi setan tuh Ibu menjadikan kejahatan itu tampak indah.
ya, atau mengiming-imingi waktu ada tobat nanti sudah. Berbuat aja dulu, nanti ada tobat. Lalu qala qailun minhum, satu orang berkata dari mereka yang 10 tadi. Apa kata mereka? La taqtulu Yusuf, jangan dibunuh Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi, cukup kita buang dia ke satu sumur tua, lalu nanti dia akan diambil oleh orang lewat dan dibawa ke tempat jauh, selesai. Kita tidak perlu mengotori tangan kita. Akhirnya mereka bersepakat untuk menerima usul yang ketiga ini, membuang Yusuf ke sumur, lalu sumur itu nanti ada orang lewat, dibawa ke tempat yang jauh. 9 sepakat membunuh, 1 mengusulkan buang ke sumur. Yang 1 ini ceritanya yang paling tua Bapak Ibu, ya, namanya Yahuza. Ini pemimpin mereka nih. Dari yang 10 itu yang paling tua, yang paling senior. Jadi memang ketua ini menentukan, Pak. Ya, jadi ketua ini menentukan. Nah, jadi memang penting tuh keberadaan ketua itu, Pak. 9 bunuh, 1 menveto jangan bunuh. Yang terakhir yang jalan. Ini menjadi bukti Bapak Ibu bahwa sejahat-jahatnya manusia, fitrah baiknya masih muncul. Pasti itu, Bapak Ibu. Seburuk-buruknya manusia itu yang baiknya pasti belum hilang. Maka mereka bersepakat, kita bawa sajalah Yusuf nanti, lalu kita buang ke tempat yang jauh, ke sebuah sumur. Lalu caranya bagaimana? Temui bapak. Maka mereka berkata, qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ayah, kenapa ayah tidak mempercayakan Yusuf sehari saja bersama kami? Selama ini Yusuf diproteksi terus setiap hari. Kata anak-anaknya, ayah, agak sehari saja, percayakan Yusuf kami menjaganya. Dan kami pasti menjaganya. Kami hanya ingin kebaikan untuk dia. Wa inna lahu lanasihun. Ini iblis pernah berkata begitu ke Adam dulu ketika menyuruh makan buah kuldi. Apa kata iblis? Wa inni lakuma laminan nasihin. Persis seperti ucapan anak-anak Nabi Yakub. Adam, makanlah buahku, saya hanya ingin kebaikan untukmu. Ini. Jadi memang orang hasad kok, Bapak bahasanya sama ya bahasa iblis. Ya, bahasa setan, bahasa iblis, bahasa orang hasad itu mirip. Karena memang mereka punya karakter yang sama. Makanya bahasa anak Nabi Yakub dengan bahasa setan membujuk Adam itu sama. Wa inni lakuma laminan nasihin. Anak Nabi Yakub juga berkata begitu. Wa inna lahu laminan nasihin. Lalu kata anaknya, arsil ma'ana gadan. Tolong Yusuf besok ayah izinkan kami bawa, supaya dia bisa yarta wa yal'ab, supaya dia bisa bermain dan makan bersama kami. Jadi Nabi Yusuf ini Bapak Ibu sejak kecil tidak biasa makan, tidak biasa main. Jadi Nabi Yusuf ini makan dan bermain itu tidak kebutuhan dia seperti anak-anak di masanya. Karena Nabi Yusuf ini memang anak yang cerdas. Dan ciri-ciri anak cerdas itu tidak peduli dengan makan, tidak perlu dengan main. Itu ciri orang cerdas. Orang cerdas itu Bapak, makan tidak penting, main tidak penting. Kalau ada orang kok makan kok nomor 1, itu kurang cerdas. Iya Pak. Kalau makan kok nomor 1 deknya, ada ibu-ibu apa restoran di Padang kerenya tuh ibu tuh kurang cerdas. Iya Pak. Ibu yang cerdas tidak menghafal restoran Pak. Ya. Jadi ciri orang cerdas itu, ya kalau ada ibu-ibu suku shopping, itu tanda bukan ibu yang cerdas. Iya pasti itu. Karena ciri orang cerdas itu kurang makan, kurang main. Itu ciri orang cerdas. Makanya orang cerdas itu ibu memang makan itu tidak nomor 1, tidak pedulinya makan dulu. Itu makanya rata-rata orang cerdas itu, ini rata-rata ya, tidak perlu Sunda semua. Rata-rata orang cerdas itu badannya kenek-kenek. Iya Pak. Aku tak bicara Pak di kadang badan tak cerdas, aku aja salapannya. Tidak. Rata-rata yang badan kenek-kenek itu memang cerdas-cerdas. Karena memang ciri orang cerdas itu makan itu tidak nomor 1. Dia tidak peduli makan. Makan pun dia lupa. Makanya kalau orang yang cerdas itu apapun makanan tidak jadi masalah. Dia makan saja. Tidak ada komentar. Jadi kalau ada anak-anak memilih-milih makan, tidak enak, ini tidak enak, itu pasti anak itu kurang cerdas. Coba lah tidak percaya Pak. Anak yang cerdas itu disuruh makan kok payah. Itu ciri anak cerdas. Ya.
Dan bermain. Anak kalau bermain ni hobi main bola ikut, semua permainan dia senangi, pasti bukan anak cerdas. Anak cerdas itu disuruh main pun bingung dia mau main apa. Makanya Nabi Yusuf ini Ibu, sejak kecil ndak hobi makan, ndak hobi main. Itu makanya dia nanti diangkat menjadi menteri ekonomi ya, karena dia cerdas, memang cerdas. Itu makanya anak cucunya itu cerdas-cerdas tuh. Makanya orang Yahudi itu cerdas-cerdas kan? Karena memang bapak moyangnya cerdas. Itu maka Nabi Ishak gelarnya fabasyaruhu bighulamin alim. Nabi Ishak itu anak yang alim, yang cerdas. Nabi Ishak itu bapaknya Nabi Yakub. Karena Nabi Ishak itu cerdas, ghulamin alim, maka Nabi Ishak cerdas, maka anak-anaknya cerdas juga. Nah, ciri orang cerdas itu ndak hobi main, ndak hobi makan. Gitu. Makanya Pak kok mencari minantu besok, aduh yang salah Pak. Di kampung Abu lupa cari minantu, cari suwuknya Pak. Kalau kadang suwuknya, tu rancak minantu rajin kerajul. Enggak tu Pak pamale tu Pak. Ya, nerancak jadi minantu tu Pak suwuknya ketek. Ketek suwuknya, tu rancak di minantu tu. Karena makan kau enggak banyak lah. Itu Pak. Nah begitu. Ya, tapi itu teori saya tu Pak ya. Nanti itu kondisional saja. Tapi memang begitu alasannya. Tolong kirim nanti Yusuf besok ya ayah, ingin kami bawa Yusuf supaya dia bisa makan, bisa main bersama kami dan kami akan jaga. Inilah yang menjadi alasan bapaknya Nabi Yakub membolehkan anak-anaknya membawa Yusuf, karena memang selama ini anaknya yang satu ini tidak pernah menikmati makan dan bermain seperti anak-anak yang lain. Maka diizinkan, bawalah kalau begitu. Tapi bapaknya masih tidak juga percaya 100%, masih juga ragu melepaskan Yusuf. Apa kata ayahnya? Qala inni la yahzunani an tazhabu bihi wa akhafu ayyakulahu az-zibbu. Saya masih khawatir nanti kalau kalian bawa, kalian lengah lalu dia dimakan serigala. Intinya Nabi Yakub masih belum mengizinkan. Maka dicari hela, nanti dia dimakan serigala. Ini menurut sebagian ahli tafsir, ini ya celah yang diberikan Nabi Yakub untuk anaknya berbohong. Anaknya bingung Bapak Ibu, andai Yusuf dibuang ke sumur, dicampakkan, nanti alasan untuk pulang apa? Mereka tidak apa ya alasannya, bingung mereka Bapak Ibu. Cuman bapaknya kasih jalan, nanti dimakan serigala. Kok. Makanya nanti dia pulang, betul yang ayah katakan dia dimakan serigala. Ini kesalahan kedua Nabi Yakub. Apa kesalahan kedua? Memberikan ruang untuk anaknya berbohong. Padahal andai Nabi Yakub membiarkan tanpa komentar yang ini, mereka akan pusing cari alasan. Ketika Yusuf dicampakkan, mau pakai alasan apa? Tapi karena dia kasih jalan, nanti dia dimakan serigala, maka anak-anaknya menjadikan ucapan ayahnya sebagai dalih. Maka dibikinlah baju palsu, dengan darah palsu nanti. Itu karena ayahnya kasih jalan berbohong. Makanya kita ini Bapak Ibu kepada anak cucu, jangan pernah kasih ruang mereka untuk berbohong. Bahkan kadang kita membohongi anak kita, cucu kita. Ibu kapai beralik, cucu menurut, akhirnya tak payah beralik. Ya kan, dibohongi, tak boleh. Ya, jangan berikan kesempatan mereka berbohong. Nah, ini kesalahan Nabi Yakub. Padahal Bapak Ibu dalam dalam pengetahuan orang Arab, az-zi'bu itu serigala, tapi zi'bu itu tidak makan orang. Karena berserigala itu ada sa'lab, ada zi'bu. Yang makan orang itu sa'lab biasanya. Kalau zi'bu itu dia tidak makan orang, dia seperti wow, seperti anjing saja. Dia tidak makan orang. Memang dia ya serigala, ya, tapi tidak ganasnya. Itu zi'bu. Tapi Nabi Yakub ya lupa kalau anaknya akan menjadikan ucapannya sebagai ya pintu masuk untuk berbohong nanti. Ini ya kesalahan Nabi Yakub. Nah, terakhir sampai 15 kita baca, nanti setelah didiskusi dari ayat 16 kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Falamma zahabu bihi, ketika mereka sudah bawa Yusuf, ajma'u
Ayaj'aluhu fi ghayabatil jub. Mereka bersepakat untuk mencampakkan Yusuf ke sumur yang dalam. Sumurnya disebut ghayabat al-jub. Ghayabah itu dikata ghiyab, ghaib. Ini sumur yang sangat dalam. Saking dalamnya tidak tampak orang yang di bawah itu. Itu namanya ghiyabat, dari kata ghaib. Jadi sumur itu dalam sekali. Karena Bapak Ibu, sumur di Timur Tengah itu tidak sama dengan sumur Jawa lebih. Kalau sumur di negara Jawa itu mungkin 5 meter, 6 meter, tapi air lain. Kalau sumur di sana tuh Bapak Ibu, itu bisa puluhan meter ke bawah tuh. Ya. Yang di padang pasir. Tidak ada gampang dapat air di sana ada Bapak Ibu. Makanya sumur mereka disebut ghayabah. Ghayabah itu dikata gaib. Hilang orang di bawah tuh. Tuh makul dulu Bapak Ibu. Di kampung Abu kalau menggali sumur dulu Bapak Ibu, itu pakai kipi angin ke bawah tuh, tembakan dengan kipi angin tuh. Kalau habis oksigen nanti tuh dalam. Ya, dalam sumurnya tuh. Itu namanya ghayabah. Tapi Bapak Ibu, sumur itu ada 2 dalam Al-Quran. Ada namanya bi'run, ada namanya ghayabah. Kalau bi'run itu sumur yang sudah kering. Walaupun ada sebagian bisa juga ada airnya, tapi bisa kering, bisa berair, namanya bi'run. Kalau ghayabah itu sumur yang ada air. Hebatnya saudara Nabi Yusuf tidak mencari sumur yang kering, tapi mencari sumur yang ada air. Kenapa? Karena mereka sebenarnya ingin membunuh Nabi Yusuf. Mereka tetap Nabi Yusuf hidup, yang penting campak saja ke tempat yang jauh. Karena begini, manusia kalau ya tanpa makan bisa bertahan ya selama 15 hari. Kalau tanpa minum, manusia hanya bisa bertahan 2 kali 24 jam. Mati. Makanya dicari sumur yang ada air, supaya dia bisa bertahan dengan air itu walaupun tidak ada makanan. Karena memang mereka tidak ingin membunuh juga, sudah sepakat mencampakkan saja. Memang Bapak Ibu, kalau kita tidak ada makanan, badan kita ini akan memakan lemak-lemak kita sendiri. Makanya kalau ada orang Bapak Ibu terdampar di sebuah pulau kosong, tidak ada penghuni, misalnya di padang pasir, yang gapuk lebih lama mati, yang kuru capek mati. Karena yang kuru stok makannya capek habis. Nah, jadi yang gapuk Pak, ini lamanya banyak deh nih dimakannya. Nah, itu tuanya kalau gapuk kok Pak, kalau tas asik Pak, lama mati Pak. Gitu. Karena makannya masih banyak, gitu Pak. Jadi tanpa air manusia bisa bertahan 15 hari. Tapi kalau tanpa air ya, tanpa makanan. Tapi kalau tanpa air enggak. Makanya dicarikan sumur yang ada airnya. Itu kenapa bukan bi'run, tapi ghayabatil jubbi namanya. Maka dibuanglah Yusuf di dalam sumur itu. Dan Bapak Ibu, konon katanya Nabi Yusuf dalam sumur itu ada sekitar 3 hari. 3 hari 3 malam. Dan selama itu Nabi Yusuf ditemani oleh Jibril. Jadi Jibril datang, lalu Nabi Jibril menceritakan perjalanan Yusuf sampai nanti dia menjadi raja. Jadi kata Jibril, jangan kau khawatir, sebentar lagi datang ini musafir, lalu engkau akan dibawa ke Mesir. Di Mesir engkau nanti akan dikasuh oleh seorang pejabat, lalu engkau masuk penjara. Diceritakan semua hidup Nabi Yusuf sampai ujung. Maka Nabi Yusuf tidak ketakutan di dalam sumur itu. Kenapa? Ada Jibril yang menceritakan perjalanan hidup dia. Jadi dia sudah dikasih tahu rahasia perjalanan hidup dia ketika dia berada dalam sumur ya oleh Jibril. Nah, sampai nanti datang orang yang mengambil dia. Nah, setelah Nabi Yusuf dicampakkan ke sumur, apa yang terjadi? Bagaimana Nabi saudara mereka menghadapi ayahnya? Ini di ayat yang ke-16 ceritanya, nanti kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, saya persilahkan dulu. Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak. Terjadi sampai berbohong ya, jika dia memberi celah kepada anaknya itu, apa ini sudah skenario atau bagaimana? Ya, sebenarnya Ibu, apa yang terjadi pada Nabi Yakub itu tuh pelajaran untuk kita. Sebenarnya cerita ini bisa berhenti dengan cepat, ya Pak. Ketika Nabi Yakub
ketika Nabi Yusuf membiarkan saudaranya meminta dibawa, dia stop saja. Karena dia tahu apa yang terjadi itu, Pak. Nabi Yakub itu sebenarnya sudah tahu apa yang akan terjadi. Bahwa anaknya melakukan ini dia kan sudah tahu. Dari mimpi pertama dia sudah tahu itu, Pak. Cuma Nabi Yakub membiarkan hidup ini berjalan natural. Biarlah. Tapi ini menjadi pelajaran bagi kita. Kehidupan Nabi Yakub dan anak-anaknya dan perjalanan Nabi Yusuf itu sampai ke ujung nanti, itu kata Allah ibratun liulil albab, akan menjadi pelajaran karena itu akan kita hadapi. Sama juga Pak, Nabi Muhammad tuh bisa menang tanpa perang. Tidak perlu Nabi mengikuti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, tidak perlu Pak. Datang sama mereka tuh hancurkan orang kafir Quraisy saja, selesai Islam tuh Pak. Tapi kenapa harus ada begitu? Perang ini Nabi kalah, Nabi luka, Nabi berdarah, untuk jadi pelajaran bagi kita. Maka yang terjadi pada Nabi Yakub dan anak-anak itu pelajaran. Bisa saja kisah Nabi Yakub itu berhenti langsung. Nabi Yusuf langsung saja diangkat jadi raja di Mesir tanpa proses yang panjang, tanpa berliku-liku. Kan untuk jadi raja itu bukan berliku-liku perjalanan Nabi Yusuf kan. Dari sumur, masuk rumah mewah, masuk istana, masuk itu. Baru jadi raja. Berliku-liku Pak. Masuk penjara. Ini jadi pelajaran. Semua itu jadi pelajaran. Agar kalau kita begini, ini contohnya, ini yang harus dilakukan. Makanya tadi, ya sebagai orang tua, tidak boleh satu, menunjukkan sayang yang berlebihan kepada istri yang lain, kepada anak yang lain. Termasuk kalau ada yang poligami. Tidak boleh. Makanya Nabi ketika sakit Bapak Ibu, ketika pulang haji wada Nabi sakit, Nabi tidak bisa lagi menunaikan hak kewajiban beliau ke istri-istri yang lain. Nabi kumpulkan semua istrinya di rumah Maimunah. Apa kata Nabi kepada istri yang lain? Saya sudah sakit-sakitan dan mungkin tidak bisa menunaikan kewajiban saya sebagai seorang suami. Mulai hari ini beri saya izin untuk tidur dan dirawat di rumah Aisyah. Begitu Pak. Ketika Nabi sudah sakit, Nabi minta izin ke semua istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah. Tak langsung tiba-tiba di rumah istri yang cilik Pak, tak cari-cari rumah istri yang lain. Harus izin mereka. Tak boleh Pak, kita membedakan perlakuan. Jangankan ke anak, istri saja tak boleh kalau kita punya istri lebih dari satu. Harus berlaku adil. Apalagi anak-anak kita. Makanya sayang ke anak tak boleh berlebihan, walaupun anak ini lebih. Mungkin cantiknya, gagahnya, mungkin pintarnya, tidak boleh tampak berlebihan. Perhatian itu harus sama. Kalau tidak, mereka hasad. Nah, termasuk memberikan ruang untuk mereka berbohong. Nah, Nabi Yakub kalau tidak menyebutkan yang tadi itu, nanti dia dimakan serigala, maka anak-anaknya kebingungan mau cari alasan apa nih pulang nanti. Untunglah bapaknya ngomong begitu. Nanti mereka ikuti aja omongan bapaknya. Gitu. Karena itu kesalahan. Tapi itu tidak dianggap dosa. Tidak semua kesalahan itu dianggap dosa Pak. Begini, Nabi Yunus itu kan marah Pak. Nah, sampai dia meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Itu sebenarnya kesalahan Pak, tapi tidak dianggap sebagai dosa. Kesalahan itu, lari dari umat itu salah. Kalau ya bisa ya kalau bagi kita dosa itu. Maka ustadz itu tidak boleh lari dari jamaahnya. Kalau jamaah aku mohon maaf kok ada yang datang ke jamaah aku, ustadz tetapnya datang. Ya kan? Kan ada Pak jamaah aku Pak. Ya kan? Yo ndak boleh kecil Pak. Awak berceramah di belakang. Ya kan? Kecil ustadz deh ke masjid itu mandi dan ibu batu kota jamaahnya. Jangan. Datanglah. Belum seberapa dibandingkan Nabi Nuh kan? Nabi Nuh kalau berdakwah gimana ceritanya? Satu, mereka yaj'aluna asabi'ahum, ditutup telinga dulu. Lalu wastaghsaw siyabahum, ditutup wajah mereka. Apalagi wa asarru, mereka ribut pula tuh. Jadi awak datang Pak, painya. Kok ada yang tinggal tutup telingonya, tutup mukonya, mau tahu nyawak mau ceramah. Madu ustaz tahan itu Pak Nabi Nuh tuh 1000 tahun itu berdakwah tuh. Dah kata lo, itu ustaz zaman kini Nabi Nuh dulu tuh. Ya, kok ada jamaah itu bebo awak tipunya lari. Awak mengeceknya mau tahu. Ya kan awak ceramahnya pakai headset dengan musik. Ambo dah ketipu-tipu deh Pak. Ya. Tapi Nabi Nuh tak begitu. Ya. Nah, memang begitulah. Makanya tak boleh lari meninggalkan umat. Jamaah tak boleh.
Lari karena marah tuh itu bagi Nabi itu dianggap sebuah kesalahan, makanya dimakan ikan dia. Nabi Sulaiman kan juga pernah salah apa? Apa salahnya? Dia terlambat, lupa. Karena sedang asik memandikan kuda, lupa salat asar. Bukan sengaja, lupa. Tapi itu dianggap kesalahan, maka dia bertobat. Tapi tidak dikasih dosa Nabi Sulaiman. Nah, jadi yang dilakukan Nabi Yakub itu kesalahan, tapi tidak dibebani dosa. Salah, iya salah dia. Karena semua salah itu ada dosanya. Makanya kita akan berdoa ke Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau bebani dengan dosa kalau kami salah. Nah begitu Pak. Ada salah tapi tidak dibebani dosa. Tidak semuanya. Maka salah Nabi itu tidak dibebani dosa. Memang dia berbuat salah. Tapi itu menjadi pelajaran bagi kita agar kita tidak seperti itu. Tuh. Ya rahasianya Bapak Ibu ya. Sebenarnya Allah bisa saja mengatur simpel hidup nih Bapak Ibu. Tapi kenapa dipanjang-panjangkan begitu jalannya? Ya untuk jadi pelajaran saja bagi kita. Gitu.